Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Mukaroma, mahasiswa IBN Institut Bakti Nusantara Sewu, semester 5, NPM 2010-0191 dari kelas Zoom 8. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal audit teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 pada domain DSS, Delivery, Service, and Support di Iglesias Telkom University. Yang mana di sini ditulis oleh Rio Kurnia Chandra, Imelda Agustina, dan Yanuar Firdaus pada tahun 2015. Sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini ada kata kunci yang paling penting, yaitu COVID-5. Apa sih itu COVID-5? Jadi COVID-5 ini sendiri merupakan layanan kerja untuk membantu pihak pemerintahan maupun manajemen IT untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian dapat disimpulkan bahwa COVID-5 ini sendiri merupakan framework ataupun kerangka kerja untuk memberikan layanan kepada para enterprise-nya, itu baik dari perusahaan, organisasi maupun pemerintahan dalam mengelola dan memanajemen aset ataupun sumber daya IT untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Teknologi informasi ini merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menjadikan perusahaan ataupun organisasi tersebut menjadi lebih baik untuk kedepannya lagi. Nah, teknologi informasi ini ditempatkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian dan strategis dari perusahaan ataupun organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya, baik itu visi misinya bagi perusahaan tersebut. Nah, pastinya suatu perusahaan ini akan berupaya untuk menerapkan suatu sistem informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi perusahaan, misalnya untuk meningkatkan kegiatan dari operasional kerja mereka. Setelah mereka menerapkan suatu sistem informasi, selanjutnya mereka akan mengaudit nih, apakah sistem informasi tersebut berjalan dengan baik ataupun tidak. Nah, contohnya itu seperti yang akan kita bahas kali ini, yaitu pada Perguruan Tinggi Telkom University yang menggunakan framework COVID-5 menggunakan domain DSS ataupun Deliver, Service, dan Support, yang mana fokus utamanya yaitu pada penilaian, pengiriman, dan layanan informasi serta pengelolaan masalah-masalah yang terjadi bagi perguruan tinggi tersebut. Salah satu sistem informasi yang dimiliki oleh perguruan tinggi Telkom University ini yaitu Iglesias, yaitu Integrated Academic Information System, yaitu sebuah sistem informasi yang di dalamnya itu memiliki beberapa fitur. Contohnya itu seperti untuk keperluan registrasi, menginput data mata kuliah dan sebagainya, yang mana sistem informasi ini dapat diakses oleh orang tua, dosen, dan juga mahasiswanya. Kemudian domain DSS ini sendiri dipilih karena dianggap sesuai dengan kondisi teknologi informasi yang ada pada PT Telkom University untuk mengirimkan layanan dan mendukung layanan teknologi informasi di PT Telkom University itu sendiri. Penelitian ini dilakukan terdiri dari beberapa fase. Yang pertama itu perencanaan, kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis data, kemudian akan dilakukan pelaporan. Setelah melakukan perencanaan, tahap yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini terdiri dari dua metode, yaitu yang pertama menggunakan kuesioner dan yang kedua menggunakan teknik wawancara. Kuesioner ini digunakan untuk mencari tanggapan dari para responden untuk mengetahui kondisi terkini yang ada pada Direktorat Siswo terkait dengan DSS ataupun Delivery, Service, and Support. Setelah dilakukan tahap kuesioner, langkah selanjutnya yaitu data ataupun berkas tadi. Daftar kuesioner itu dikumpulkan dan disesuaikan ataupun dipetakan menggunakan diagram rasi. Tujuannya yaitu supaya daftar kuesioner ini tepat sasaran dan untuk mengetahui validitas dari kuesioner tersebut. Apabila tidak valid, maka akan dilakukan kuesioner ulang. Selanjutnya itu yaitu dilakukan teknik wawancara, yaitu untuk memperoleh bukti dengan dokumentasi hasil rekaman, baik itu berupa video ataupun audio atau bahkan berupa foto. Setelah dilakukan uji validitas, maka langkah selanjutnya yaitu akan dilakukan analisis dari hasil kuesioner untuk mencari levelnya. Nah, untuk mencari level ini sendiri dilihat
dilihat dari nilai modus ataupun nilai yang paling sering muncul. Dari ke-9 responden ini, yang memilih di level 2 ada sebanyak 4 orang, yang memilih di level 4 ada sebanyak 4 orang, dan yang memilih di level 5 ada sebanyak 1 orang. Setelah dilihat dari hasil pelaksanaan audit, diperoleh bahwa capability level dari setiap domain DSS COVID 5 ini sendiri diperoleh pada level 3, yaitu established process, yang artinya bahwa setiap aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan sebelumnya dan standar dalam penerapan dalam melakukan proses tersebut terdokumentasi dan komunikasinya pun berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan dari kapabilitas dari masing-masing proses tersebut, didapat hasil analisis dan juga persetujuan dari stakeholder juga bahwa DSS 01, DSS 03, DSS 04, dan DSS 05 berada pada level 4. Kemudian untuk DSS 02 itu sendiri berada pada level 5. Adapun rekomendasi untuk keseluruhan proses, yang pertama yaitu perlunya sistem monitoring dan juga sistem evaluasi yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja dari Yggdrasias itu sendiri. Yang kedua yaitu perlunya membuat pendokumentasian ataupun laporan mengenai hasil proses dari sistem Yggdrasias sebagai bahan evaluasi pengembangan sistem selanjutnya. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai Jurnal Audit Sistem Informasi di Yggdrasias Telkom University. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.